لا الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولدية الكرام والصحابة والقرابة والتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبنية العافية والسلامة لنا وللحاضرات ونرزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا واسعا وان الله يرزقنا ايضا حسن الخاتمة على نية إلى حضرة النبي. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-Malik rahimahullah ta'ala. Ini masih kita membahas tentang keistimewaan membaca zikir ya. Masih keistimewaannya. Yang ke-31 kah? Al-hadiyatu wa thalathun anna adh-dhakirin Allah kathiran yawm al-qiyamah ala manabira min nur wa kilta yadayhi yaminun tawbituhum al-malaikah wal anbiya'u li maq'adihim wa wujuhuhum atwa'u min al-qamar laylatal badr yakhafun nas wa la yakhafun wa yabza'un wa la yabza'un. Ke-31 keistimewaan orang yang membaca zikir. Yang ke-31 bahwasanya orang yang membanyakkan akan zikrullah, tujuh membaca zikrullah, ya kan? Pada hari kiamat nanti duduk di atas mimbar daripada nur. Dan kedua tangannya itu kanan itu dia bagus, padahal mengenangan akan mereka oleh malaikat dan anbiya bagi kedudukan mereka itu. Dimuliakan mereka, orang berzikir tadi dimuliakan oleh Allah. Orang angkat tujuan tadi berzikir dimuliakan sampai tadi kalau diangkat di atas mimbar luar biasa. Dan muka mereka itu terlebih bercahaya daripada bulan purnama 14. Padahal takut segala manusia. Kadang hari kiamat kan orang takutan orang rata-rata takut mereka itu, ya kan, dan gentar manusia. Inyapan dan tiada gentar mereka itu. Jadi orang atau zikir, ya kan, di hari kiamat tadinya hatinya ada takut siapa-siapa melainkan hanya Allah. Ingatan Allah Ta'ala aja. Orang waktu hari kiamat itunya sebelum ada tahu mencari kemana tempat selamat pada tanah itu. Tapi orang yang satu zikir, ini yang dipikirkan ingat Allah Ta'ala. Mungkin dia hendak berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang asyikan berzikir, dipikirkan kayak apa bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya kan? Ya akhirat itu orang yang tertuju Allah Ta'ala dia senang berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, senang berapa? As-saniyatu was-salasun annahum ahlul karam yaumil qiyamah bi karamatihim 'ala Allah Ta'ala. Ke-32 ya kan? 32 bahwasanya orang yang membanyakkan zikrullah itu yaitu orang yang amat mulia pada hari kiamat, karena mulia mereka itu atas Allah Ta'ala. Orang sudah mulia ingat dengan Allah Ta'ala, ini mulia karena kita menyebut nama Allah. Apalagi kita menyebut nama Allah Ta'ala, untung menyambat hati kita ingat. Nah itu tak hati kita kurang magnet, itu luar biasa. Jadi yang kita cari semalam awal kita belajar kayak caranya itu ya. Hati kita ialah untuk kita sudah mau menyebut nama Allah, mudahan hati baik
33 bahwa orang yang ahli zikri, orang yang ketujuh berzikir, namanya itu namanya bermain dan mengambil buah-buah mereka itu pada tiap waktu dalam kebun surga. Karena sabda Nabi SAW, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u fiha." Fa qila lahu ma riyadul jannah? Qala ma jalisul dzikri wa riyadul hilaqul dzikr. Artinya apabila lalu kamu dengan kebun surga, maka apabila oleh kamu akan melewati dari surga, maka ambil olehmu akan buah-buahan yang di dalamnya. Tapi orang yang sudah ingat Allah Ta'ala itu gitu dimasukkannya kita dalam surga itu untuk mana kita istilahnya adalah bukan kita bukannya hendak berpilih-pilih, cuma kita dimasukkan Allah Ta'ala kita dalam surga sudah dapat syukur karena sudah Allah. Lalu misalnya gara-gara kita ketujuh berzikir lalu ditinggikan derajatnya, jangan di sini sampai karena sampainya ketujuh mengingat Allah Ta'ala, hatinya ingat sampai karena berjumpa dengan Allah Ta'ala. Nah, ini kan istilahnya di sini padahal masuk di kebun-kebunan dia. Nah, itu kan untuk Allah Ta'ala. Cuma kan apabila orang senang mengingat nama Allah, menyebut Allah, ingat terus hatinya dia kena rindu benar tahun Allah Ta'ala. Ada terpikir lagi betul deh. Apa adanya nama istilahnya apa itu ada terpikir. Cuma kita mudahan kita kawal berkat kita membaca zikir ya kan, dan hati kita juga ingat ya, mudah-mudahan kita berjumpa dengan Allah Ta'ala. Apa menurut kisah dalam satu hadis paling menyenangkan ya kan, menyenangkan hatinya dan memikirkan apabila sampai pagi siang 24 jam memandang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kada kau dimikirkan sudah terapian kesenangan berjumpa dengan Allah. Sekali itu ya, bahkan orang yang sudah sampai ke situ hatinya senang terus dengan Allah Ta'ala. Itu jadi lagi kadang pikir kalau bang aku dapat makanan ini, buahan ini, kadanya mudah kita kalau ingat terus ya. Nah itu kan kada gampang. Dan lagi apa? Dan apakah kebun surga itu ya Rasulullah? Maka sabdanya itulah tempat perhimpunan duduk berzikir, sama dikir sampai berzikir kan gara-garanya tadi apabila orang mau kumpul berzikir itulah tempat kebun surga. Ketahui olehmu bahwasanya Nabi Allah SAW menyamakan majlis zikir itu seperti kebun di dalam surga, karena tempat perhimpunan duduk berzikir itu tempat turun rahmat dan hidayah. Ya, ulang nama kumpul membaca zikir mudah. Ada juga kan pengajian, tempat pengajian itu termasuk juga kenapa? Diturun rahmat dan hidayah dan rahasia yang ajib dan ma'rifat yang baik yang didapat oleh orang yang berzikir itu seperti orang yang masuk di dalam kebunan, yaitu mengambil buah-buahan yang indah di dalam kebun itu. Itu luar biasa. Ar-rabi'atu was-salasun anna dzikrullah ta'ala fil ardi lahu nur kama qala lahu alaihi salatu wassalam dzakirullah fil ghafilin kasyajaratil khadra fil hashim. Ketika Quran bahwasanya zikrullah itu di dalam bumi itu ada baginya cahaya seperti sabda Nabi SAW, orang yang berzikir di dalam perhimpunan orang yang lupa daripada menyebut Allah Ta'ala seperti pohon kayu yang hijau di dalam perhimpunan kayu yang kering. Artinya kayak seakan-akan orang yang mau selalu ingat Allah Ta'ala, ini nih dirinya mau ingat Allah Ta'ala terus berzikir, hatinya ingat, itu tidak seakan hatinya itu seperti pepohonan yang hijau, di higanya itu pepohonan. Cuma kita jangan menyangka orang yang kadang mau ingat Allah Ta'ala seakan-akan itu seperti diumpamakan pohon yang mati. Kita misalnya kan kada ketujuh, kada paham lagi. Kita baru paham mengingat Allah Ta'ala, kada paham masih kita. Itu jadi diumpamakan kayak model karing dari pohon. Cuma kita kada tahu artinya. Ada apa-apa hati kita tuh
Tapi orang yang mau ingat Allah Ta'ala itu seakan-akan diumpamakan apa tadi dia? Pohon yang masih hijau. Kan cuma kita kadang-kadang gampang. Ya karena Allah Ta'ala yang tahu, malaikat yang tahu orang ini hatinya hidup terus, makanya hidup terus hatinya. Nah ini luar biasa. Orang nama apa tadi? Ingat Allah Ta'ala. Nah itu dia. Cocok aja kan orang ingat kepada Allah Ta'ala tuh hatinya tuh hidup terus, senang terus. Kan dia contoh kita kayak ya dari jalan yang sudah kita kisahkan yang telah lalu. Jadi orang yang mau ingat hatinya kepada Allah itu dalam keadaan apapun tuh hidup terus. Ada takutan dan sedih, ada. Sekalipun zahirnya dilihat sedih, tapi sebenarnya kan sedih. Jadi orang yang kalau ingat Allah Ta'ala ya, sekalipun kelihatannya bina sedih, tapi kan sedih. Memang orang boleh aja orang sedih, boleh aja, pokoknya menangis boleh, tapi tetap hatinya ingat Allah. Makanya kita tuh jangan banyak kehidupan kita di dunia itu jangan sampai kita menganggap kejadian apa yang menimpa kita itu kita anggap model sakit banget aku orang kayak gitu. Ada. Kalau kita anggap lagi apa? Apabila hidup di dunia sakit macam usaha tinggal haka intinya apa aja yang gawin kita di dunia itu bilang sakit nih misalnya itu kita pernah jangan sampai kita sedih jangan masalah apakah kita itu jangan sampai menganggap solong aja yang dapat masalah sampai itu yang lain kadang itu tersalah. Setiap apapun yang kita rasakan pernah kita selama kita hidup di dunia itu kan kita jangan karena gitu cobaan musibah berat sama mungkin ada yang seorang lebih berat cobaannya tapi rata-rata orang ditimpa masalah musibah yang mengenai diri kita itu jangan sampai menganggap seorang kenapa aku diberi cobaan gini-gini. Jangan. Kenapa? Karena dengaran dunia apa yang menimpa kita sebelum kita dan sebelumnya itu menimpa anak ini juga. Supaya kita paham apa aja yang menimpa kita, apa aja kita anggap paling sakit, paling sedih, itu kan itu beratan sebelum kita banyak kayak itu juga. Jangan yang sakit pada kita sama yang menimpa orang-orang terdahulu. Hampir saja orang beratan. Kenapa kita tuh kadang menganggap setiap yang menimpa kita menganggap apa ya? Seorang aja anak kenanya kita ada. Cuma kita kayak apa caranya kita menganggap apa namanya cobaan mengenai kita nih orang berataan gitu tinggal lagi kayak apa menyudahi ini kan sudah ditakdirkan maka dan orang-orang dahulu selesai ini juga. Jadi kayak apa supaya kawan dibagusakan diri kayak apa supaya jangan sedih kayak apa ini yang dipikirkan. Ya kadang kesalahan kita waktu hidup tuh kalau kita menganggap setiap kita apabila apa tadi kejadian apapun yang menimpa kita pasti kita menganggap ayo kita aja yang tenang ini kita aja kadang aja yang lain kadang mungkin cobaan yang mengenai kita jangan-jangan dibandingkan orang yang lain banyak kena musibah macam kita ekonominya sakit macam-macam sakit sedih apa segalanya beratan banyak aja orang yang kayak itu. Cuma jangan sampai kita ucap di hati kita aku dia pada dalam dicoba kayak gitu sakit lalu akhirnya putus asa tersalah orang bahari itu kena hampir karena kayak itu beratan
bahwa kita pokoknya sudah kesahkan Allah Ta'ala hari-hari yang ada lawan kita itu ya sebenarnya diputarakan ulang oleh kita apa nang kejadian-kejadian apa nang terdahulu kesedihan kesenangan yang dahulu itu terbalik pulang karena kadang hanya kadang cuma orangnya lain-lain yang menghadapi karena jadi kehidupan kita yang kita jalan ini apa yang memudahkan kita kan menyakiti kita kan hati kita kayak ini dianu ulang atau apa itu dahulu sama itu bukan jangan sampai kita apa jangan tuh hati wah aku sakit badan gini asal ada tahan lagi tadi apa ulang berat gitu tapi di jalan kenapa setiap yang menimpa kita itu pasti ada kesudahan itu nggak terangkan apa yang menimpa kita apa aja pasti dapat pasti ada kesudahan berapa Allah Ta'ala yang lebih tahu kan jadi makanya orang yang berzikir Allah Ta'ala itu inya hatinya diumpamakan seperti pohon yang hijau artinya orang apa aja orang yang hatinya sampai orang kayak pohon yang hijau itu belum bisa hatinya ikut terus malah orang itu yang kali ingat Allah Ta'ala ingat terus ya terus jadi kita apabila kita ditimpa apapun yang mengenai kita masalah apapun bahkan penyakit yang mengenai kita itu dirasai oleh orang yang sudah terdahulu kita itu beratang gitu jangan sampai kita menganggap rasa kita paling apa tadi ada dulu di sinilah kita belajar apa tadi orang yang diberi oleh cobaan nah itu apapun dikatakan jangan sampai aku jangan kiri banget pada ngalih aku cobaan jangan itu dikatakan rata itu rata-rata jadi kita kurang sudah berikan cobaan cuma kita serah nama hadapi apabila kita terumpati orang terdahulunya kena musibah sakit hati berarti salah umpati yang kayak gitu karena orang membahari kayak gitu ada yang sakit hati tapi ada juga orang timpa tadi ini yang ada kali sini gitu dan gitu kita umpati jadi kita dicontohkan apa anak orang tahu dulu orang terdahulu lah yang menimpa nih orang terdahulu ditimpa macam-macam itu berdua orangnya ada dua tuh ada yang kau menyikapi biasa aja dicoba macam-macam bisa gitu orang ini adanya biasa aja ada jadi orangnya ada sakit hati ada juga yang di antara nama tadi orang mencoba macam-macam sedikit itu mulai banyak ada bilang kayak ini apa kita membiarkan diri kita bunguran sampai itu terus apabila dapat deh ada cobaan kita harus mencoba mengubah kayak apa apabila kita dapat cobaan dari Allah Ta'ala kita belajar kita menerima atau kita masalah apapun jangan sakit hati penyakit apapun jadi kita pemikiran aku ikam tahu aja penyakit kulit paling sakit dibanding jangan boleh kita banyak mengeluh kada kurang dari kadang kayak ini ya banget pada ini orang ada juga kada sabar ada juga nambah hari tanah nang sabar ada juga kenapa orang kan sudah dicobakan kita nang kada kawa sabar berarti dikatakan lawan kita berpikir ada juga dikatakan orang itu diberikan cobaan berarti sabar kenapa kadang mengumpati apa tadi sabar menerima jadi kada apa-apa Anda katakan jangan menganggap kita tuh paling apakah seandainya ada kekurangan diri kita kekurangan apapun jangan sampai mengatakan aku ini kekurangan dalam segala ada ini kita beratan di sisi Allah Ta'ala itu siapa yang bagus itu yang dimuliakan Allah Ta'ala kada memandang fisik dikatakan mengadaan fisik kita kada pernah dinilai di hadapan Allah Ta'ala makanya hati kita penting benar harus selalu ingat nah itu penting benar jangan sampai sedih terus jangan wujud aja orang bahari ada sedih tapi itu turut bilang sedih kita jangan lagi sedang kita mengubah kita apa yang menimpa kita cobaan katakan tadi lah apa yang katakan kurang bahari kayak gitu bagaimana apa yang bagus kita tuh kebanyakannya jadi orang kan dulu apabila kena musibah mikirkan sedih ini salah jangan pikirkan itu apa yang kita gawe yang lebih manfaat daripada yang kita apa yang kita pikirkan terus cobaan yang mengenai kita selalu kita tutup pamer mau berdiam mau
kita ngomong Fatihah kita harus jangan membiasakan tadi melihat apa apabila kena musibah ini sedih pikiran jangan nangis boleh aja lah. Kalau nangis boleh, kalau kita diberi cobaan macam-macam nangis boleh, tapi kita tetap tenang terus jalan terus ada sebaikan. Kadang mungkin setiap nang susah kada di jalan untuk keluar pasti ada jalan keluar. Kenapa orang kada yang kita kebiasaan sering mikir apa tadi? Apabila mengenai kita nang sering anggap tahu lagi. Belum kan kada mengesahkan istilahnya apa? Kita mengesahkan kita kada tujuh kada. Namun mengesahkan itu juga mau hakonnya kita tuh membiarkan diri kita ada mau lakas menyelesaikan orang-orang apa tuh lanjut mengarang Allah Ta'ala beri ini cobaan pasti ada jalan keluar itu berat anda kenapa aja gimana ulun kan kita mengesahkan senang aku berat banget aku jadi cobaan ulun kita mengesahkan masalah ini apabila dia menyatakan kayak itu mungkin mau pikirkan banyak maknanya musibah bergana pertama hati kita bermakin kada nyaman sedih anunya kan jadi apa-apa jangannya kita ini Pak sudah menimpa aku ini Pak sudah nah terus akan mudah diberi dimudahkan sama aja sekolah kayak gitu nah sekolah begawi apa kita apalah nanti kita hadapi cobaan tuh asal kita menyudahi supaya jangan membiarkan terus pikir bujur itu bang sering bujur cuma maulah kita umuran kita tangisi kan boleh ya cuma pikiran tentang hasilnya adalah kalau nangis boleh nangis tapi biar harus kita terus jalankan terus pokoknya waktunya tuh pasti kita apabila apa namanya itu kita berubah seumpama setiap kesusahan yang mengenai kita itu suatu diganti kita berubah pulang dia berganti kalau mau bangun setiap musibah tadi itu ya, sampai meninggal kadang pasti berubah orang dunia mulai lahir mau nanti hidup akan dalam keadaan musibah itu sampai meninggal ada itu berubah. Dan jadi kita sudah paham dalam kehidupan kita pasti dari waktu kita yang sakit kayak ini kita sudah paham supaya kita jangan banyak mengeluh kena itu makanya belum tadi mengkadang pikiran harusnya ini berusaha sedih dipikirkan padahal dipikirkan sedih kita hasilnya apa duduk omot sedih ada hasilnya apa baik kita nampak lengkau kita baik itu manfaat dunia atau hasil itu yang kita utamakan masa jangan ada masalah terlalu aku jumlahku ini apaku ini rumahku ini lakiku ini itu pada dah habisnya biar untuk tetap jalani aja laki dan sangat anak apa segalanya itu hadapi dengan cara baik-baik pokoknya apabila orang diberikan cobaan pasti kena ada diberikan juga jalan apa jalan keluar itu pasti ada cuma jangan kita mengatur kita hendaknya apabila ini musibah hari ini juga hendak apa kita tahu karena yang lebih tahu memberikan cobaan itu kapan diberikan apa tadi di mana kita dimudahkan ada menganunya lalu supaya kita jangan sangka jatuh orang apa aku terus karena musibah lawasnya sudah jadi nah ya Allah Ta'ala kita mungkin apabila kita mau sabar itu hikmah dibalik itu kita merasa kayak ini kan mungkin kita disuruh pikir lebih paham saya masalahnya kayak ini kayak ini salahnya nah kan diberi paham itu lah mana kita makanya tadi dapat manfaat faedah orang berpikir tadi ini supaya dari hatinya aku kumpul orang kayak apa ya alhamdulillah kawat bagus hatinya tetap itu yang kita utamakan hati kita orang membantu ya Allah pada hati kita telah membantu ya Allah kasihan hidup kita di dunia ini sedih banget kasihan kita ada jadi manfaat makanya kita sampai kasihan juga kita tanggung beban apabila menganggap macam-macam tuh menganggap ini kadang mau disudahi ini kan Allah Ta'ala nama atur waktu sudah ambil digantikan apa nama lebih baik itu
dzikrul khafi yuzkaru bi sahihi indallah wa yudkhirullah ta'ala kanzan fi ila yaumil qiyamah. Fa idza dakhala al-jannah Allah ta'ala laka iblis wa qul wa huwa ad-dzikrul khafi lam yattali alaihi ahadun ghairi. Ke-35 bahwasanya zikir yang khafi ya hatinya mau ingat Allah Ta'ala hatinya mau bila sampai kita lawan untuk baca la ilaha illallah atau lawan untuk ngarannya tanah hatinya pulang ingat. Nah jadi bisa juga orang tuh berzikir tuh hatinya dia ingat paham. Bagian kita kena musibah atau apakah syukur dah itu kan ingat karena hati dia Allah Ta'ala paham. Hati tak apabila kita bersyukur atau musibah sabar itu hanya ingat ngarannya Allah ngarannya gitu tak. Nah itu jadi orang menurut itu luar biasa. Bahkan dia menurut kisah malaikat kadang kau menangguh orang ini bersyukur terus kan hatinya katakan ini kan hati ini hanya Allah Ta'ala yang tahu. Tahu apa nama hati kita mau ingat Allah Ta'ala bersyukur sabar karena kelihatan sama sekali dia ada sampai malaikat pun tidak tahu ya. Orang yang jujur tadi ingat Allah pakai hatinya. Makanya kita penting bahkan kan kita baca lagi waktu untuk tapi waktunya bisa ingat Allah itu kayak gitu paham ya di Allah Ta'ala berikan pahala sampai ini Allah mudahkan sampai ini. Nah itu bagus Pak. Bahwasanya zikir yang khafi itu disebutkan dengan orang yang mempunyai zikir khafi yaitu pada hadratullah mempertaruhkan Allah simpankan baginya mempertaruhkan atau menyimpankan baginya oleh Ta'ala satu perbendaharaan karena dia Allah Ta'ala ingat Allah Ta'ala kan aku di antara kemahatikan ingat terus aku itu karena aku berikan dengan khusus di hari kiamat. Maka apabila masuk ia akan surga maka firman Allah Ta'ala baginya adalah bagimu pahala yang aku balaskan bagimu yaitu pahala zikir yang khafi. Tiada melihat atasnya orang seorang yang lain daripada Tuhan. Saya benar-benar melihat berataan kada tahu hanya Allah itu ulangan satu dirinya. Makanya kita harap hati kita sampai berarti jangan hati kita atas memberikan Allah itu hanya berzikir kita nanti katakan diri kita. Syahdan bersalahan ulama pada zikir yang lebih afdal adalah adakah zikir jahar itu secara nyata afdal atau zikir sir dari hati. Maka kata Syahul Mawahib Syadili rahimahullah ta'ala bahwa zikir jahar itu afdal bagi orang yang mubtadi, bagi orang yang permulaan menjalani jalan kepada Allah Ta'ala. Yang baik bagi mereka itu keras hati yang gelangnya hati seperti kata Syahul Syadili rahimahullah ta'ala. Pada ijma'u ala annahu yajibu ala al-murid al-jahru bin-dzikri wa anna dzakra bisir wa anna dzikra bisirri wa lahu ila yufidu ruqiyah. Sesungguhnya telah muwafaqat kebanyakan ulama ahli tasawuf atas bahwasanya wajib atas murid itu berzikir dengan jahar, yakni menyaringkan akan suara mereka itu dengan berzikir serta didalamkannya akan sesuatu itu, dan bahwasanya berzikir dengan sir dan perlahan itu tiada memberi faedah akan menaikkan kepada martabat yang tinggi. Dan lagi sungguhnya bagi mereka bahwa berzikir itu dengan keras yang sempurna sekira-kira bergerak daripada atas kepala mereka hingga kaki mereka itu. Karena kata ulama tasawuf inna idza dzakara al-murid rabbahu azza wa jalla bi syiddatin wa azmin tuyatahu maqamatul tariq bi sur'atin ghairi butin farubbama qata'a fi sa'atin ma la yaqta'uhu ghairuhu bi syahrin aw aktsar. Apabila berzikir mereka itu murid akan Tuhannya dengan saat kuat yang cita-cita yang keras niscaya dilipat baginya makom segala jalan kepada Allah Ta'ala sehingga sampainya dengan segala dengan tiada berlambatan. Kurang ketujuh baca la ilaha illallah ini untungnya itu bagus banget ya. Ini kan kita hendak bisa mengingat Allah Ta'ala itu mulai menyebut nama itu loh, menyebut la ilaha illallah Allah itu biasa kata sehingga sampai ia dengan segera dengan tiada berlambatan. Maka terkadang memutuskan ia dalam satu saat itu jalan yang tiada dapat diputuskan akan dia oleh ibadah yang lain daripada zikir itu di dalam sebulan atau lebih banyak. Orang terima zikir itu dimudahkan. Dan dari demikian itu firman Allah Ta'ala summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fa hiya kal hijarati aw asyaddu qaswah. Maka keras segala hati kamu kemudian daripada demikian itu seperti batu atau terlebih sangat keras daripada itu hati kita.
Maka bahwasanya tiada pecah batu melainkan dengan palu yang keras. Demikianlah segala hati manusia itu tiada lembut melainkan dengan dipalu akan dia dengan zikir. Karena yang keras lagi zikir. Jadi kayak ini tadi. Hati kita tadinya ini sebenarnya malah menggeser tahu kita tahu ya hati kita ini kayak bagaimana rasanya. Kalau kita waktu kita dilahirkan orang tua kita, mama kita itu hati itu bersih. Hati kita nih di waktu lahir itu hati kita bersih ketika lagi sampai sudah rambut sebelum balik itu bersih hatinya. Ya ada apa-apa. Tapi kalau sudahnya balik, nah di situ yang mulai bisa berijat hatinya, bisa berbaik tergantung. Cuma kuitan itu mulai karena anak lagi halus tuh hatinya bersih, makanya nyaman benar tidak jadi melatih apa segalanya itu waktu anak lagi baru balik. Apabila kita ada tapi mama ada yang begini kan lambat kiranya menerima, apalagi ketika sudah balik lambat kira. Nah jadi apabila sudah hati itu sudah umurnya sudah balik hati kita nah itu antara dua apabila kita ada tapi membaik atau tidak yang ada bagus berikan apa? Berikan tak? Awas lalu karena lalu paham karena sifat-sifat yang ada baik apa sebenarnya bagi berikan terus hati kita sampai karena alhamdulillah hati itu jadi keras lagi daripada batu. Nah cuma kawalah di baru sangat kawan di belah sini kawan kenapa tadi dibawa berikir itu anukan di istighfar baca istighfar mengingat nama Allah itu anukan tadi membaguskan hati yang keras yang hilang. Nah itu kawan untung aja gimana kita misalnya orang ada sampai membagusi hatinya meninggal kasihannya kita alhamdulillah ada kesempatan untuk membaguskan tadi. Kenapa balas aja? Ya mungkin kita ada keperhatian hati kita menggigit-gigit makanya dia lah hati kita itu dia aslinya itu berasih orang. Nah kalau pas kita sudah balik sampai ini, nah itu dia antara kena lalu masukkan antara baik misalnya diri masuk ke hati kita, nah usaha aturannya kan kita disuruh aturan berasih terus. Apabila hati kita berasih terus nyaman kita masalah apa nyaman terus hatinya. Kenapa? Karena sudah dijaga hatinya. Gimana ngarang kita gara-gara salah liga hati kita atau sampai ke ini masih liga. Nah lambat. Cuma maulah kita hendak memberasi. Maulah ini hilang. Mau hilang. Kita lihat tadi. Kita apa tadi? Di bawah itu tadi. Berikir itu taubat. Nah itu kan membaguskan hati terus itu pak. Supaya kita kena. Lalu akhirnya kita disadar apa-apa hati yang kada baik kena sadar tuh. Lanjutan mana yang ada baik kita itu kan kita sayang kalau hati bersih ya orang hati dia sudah bersih pokoknya ada masalah apa sekalinya rusak kalau hati hubungan dilihat orang lain kan apa lagi hubungan ruginya kita ambil sifat yang ada baik dari diri kita kada pindah diri kita kada tahu atau tahu sifat yang ada baik dari seorang ini bersarang macam-macam timbul tapi tidak akan kada membagusin lah. Nah itu kan boleh kayak itu kan. Soalnya itu membarasi hati itu soalnya jadi kewajiban kita. Makanya kita memberi sembahyang kan zahir karena zahir kita membaguskan kewajiban ibadah. Nah hati kita pun harus dibaguskan. Nah makanya tadi ada hati dari keras ya seperti batu. Nah ini bagus sih ya kan. Nah dan lagi sebagiannya atas murid itu bahwa ia berzikir bersama-sama dengan orang banyak. Anunya kawat akhirnya kita pas kita berwirid sembahyang atau antara menyaring kalau berzikir nggak ada imlek apa aja itu baca doa maghrib dan Allah syariat atau subuh. Nah itu berzikir nggak ada. Imlek kan. Waqad ajma'al ulama salafan wa khalafan ala istihbab dzikrillah ta'ala fi jama'atin fil masjid wa ghairihi min ghairi nakirin bi syarti. Artinya sesungguhnya telah berhimpun segala ulama yang dahulu dan ulama yang kemudian atas sunat berzikir dalam orang yang banyak. Bagus. Sahabat Nabi apabila habis sembahyang nyaring baca zikir. Kedengaran orang mendarat habis apa tadi? Besok sembahyang bagus pada. Sama ada di dalam perhimpunan, di dalam masjid, tangga dan lainnya dan tiada disalahi oleh orang-orang dalam syarat itu bagus.
bagus dia kan dalam disarankan karena itu menyebut nama Allah bagus benar. Kita salawat jangan nyari kita kamu bilang sesuai aja kita orang di subuh aja tidak bagus dia atau kumpulan tahlilan bagus dia kan itu bagus dia ada kesalahan tadi. Min syurutil dzikri an yashabahu al-ijlal lillahi ta'ala wa ta'zim wa illa lam yuflih sahibuhu fi maqamir rijal. Artinya setengah daripada syarat orang yang berzikir itu bahwasanya menyertai akan dia membesarkan akan Allah Ta'ala dan menta'zim akan dia. Maka jika ia tidak yang demikian itu bisa tidak dapat kemenangan. Kita kada memuliakan Allah Ta'ala berzikir. Nah, jadi kada mendapat kemenangan oleh orang yang berzikir itu di dalam maqam rijal. Yang ini saya tidak boleh naik akan ke atas martabat daripada arifin. Dan kata Syekh Abdul Hasan Asy'ari rahimahullah taala, zikir yang afdal bagi murid itu yaitu membaca la ilaha illallah selama ada ia di dalam hawa nafsu. Kita ada hawa nafsu, kita apa tadi imbangi la ilaha illallah dengan kita ada nafsu ni, maka apabila fana daripada nafsu maka bahwa zikir Allah itu terlebih manfaat baginya. Jadi kita dengan hawa nafsu masih ada baca la ilaha illallah mantap terus baca. Dan zikir sir itu dengan terlebih afdal bagi orang yang arifin, yakni orang yang telah sampai kepada ma'rifat yang putus dan ma'rifat dengan ilmu hakikat dan dengan ilmu laduni. Karena balik pada zikir dengan hati mereka itu bahwa sekalian kelakuan mereka itu dalam zikrullah, maka dirikan dari karena ya kan kata ulama tidak apa Allah Taala kalau di sana. Nah, itu ya. Apabila mengenal akan Allah Taala, seseorang mengenal Allah Taala dengan mengenal yang jujur putus, jujur kuat, niscaya keluar lidahnya, artinya kurang tuh sudah firman Allah Taala tuh ada tapi banyak lagi orang. Pemandir gitu nanti sudah dipaham makanan bahwa tak dia sudah pulang. Ingat bahwa Allah senang hatinya luar biasa. Untuk mana sudah? Nanti kita mencari mana itu kan? Ya tadi juga apa kita masalah apa aja yang kita menimpa kita dan kita hadapi hidup kita deh. Apabila itu sudah mau berpikir, paham kita, insya Allah apa aja yang mengenai kita, kalau kita menghadapi, ya kan nanti jangan merasa sekarang, jangan sampai mengatakan seorang paling berat cobaan, aku paling dalam di kampung sini atau di dunia, itu kan itu kebiasaan kita, merasa terus apa aja, merasa seorang paling benar cobaan itu ya kesalahan kita kan paham. Burung bahaya kayak itu banyak aja orang sakit pada seorang kawaja ditimpa macam seorang kawa ini biasanya kawa biasa aja kawaja ada masalah cobaan kawaja lebih kenapa kita kena kawa ya orang nah itu kawaja orang dahulu kawa udah biasa orang bahagia tahu ya ada dalam macam lampu apa biasa sakit-sakit juga orang kan kawa aja mah ada itu rugi kalau orang kawa kan apa kita ada kawa nah itu kita coba terus kita ambil kan baru serang hati itu kayak juga kita. Artinya apabila mengenal Allah Ta'ala dengan mengenal yang putus niscaya keluh lidahnya. Dan kata Syekhuna Qur'an Syekh Muhammad Syekh Abdul Qadir As-Madani madarul arifin al-fikru wal jaulan. Nah ini namanya peredaran orang yang arif itu memikirkan akan Allah Ta'ala dengan hati. Nah orang hatinya Allah tinggal hatinya. Mereka memandang mereka itu kan kenyataan Allah Ta'ala dan tajalli Allah Ta'ala di dalam hati mereka itu kan dilihatkan keagungan Allah Ta'ala. Ya kan semata-mata ingat hati mereka akan Allah Ta'ala. Dan dari karena inilah kata Syekh Hasan Asy'ari rahimahullah Ta'ala, inna lananzuru Allah Ta'ala bi basatil iman wa iqan fa'abnana dari keadil dari berburhan. Bahwasanya kami melihat kepada Allah Ta'ala dengan penglihatan iman, dengan yakin dan kuat. Yakinnya kan keimanannya kuat, maka mengayakan akan kami yang demikian itu daripada dalil dan burhan. Dan makam ini dinamai oleh hal tasawuf makam syuhud, yakni melihat akan Allah Ta'ala dengan mata hati dalam penglihatan yang layak bagi Allah Ta'ala yang tiada sepertinya sesuatu yang baru seperti Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tiada seumpama sesuatu yaitu yang maha mendengar bagi maha melihat. Nah itulah utama kalau menjaga hatinya daripada dari gara-gara berpikir untuk terus luar biasa lah. Gara kita baru serang hati kan. Gara kita paham aja kalau sambil yang orang harus super dua data. Ya, ada orang takut. Makanya ada
utang lawan si A, tapi si A nih bandel lawan si D, jadi si D mengandirkan ke anak ulun tujuannya utang abah nyawa bayari bolehkan si D sang ngadu untung sedangkan jadi kada keluarga keluarga menyuruh diulang lagi guys maksudnya tak ini orang itu utang ya kan si orang utang lawan beli A tapi si anehnya berpandai lawan si B jadi belajar mengambil ke anak biarnya utang abah nyawa bayari nyuruh orang lain kan bayari akan kamu nyawa terus biasa kamu bayari akan bang menyerang kaitan apa-apa disuruh orang lain itu pasti ada utang dia bayari akan kamu nyawa kan kamu yang ada apa tadi tetap awal dari bilang utang siapa ya orang kamu nyawa kan membantu saya lain nama bini terutang kalau kita lagi lagi aja atau menyatakan coba kalau nanti boleh atau mungkin ada di yang lakinya ada membayar banyak kan terus bayar ya kan ada tanggung jawab cuma kan siapa yang terutang itu kan dituntut dulu karena dituntutinya namanya bini yang terutang iya kamu suruh ini ada pokok ada kalau ini atau keluarga dalam sana kayak bagusnya kayak gitu kan ini ada jalan menolongnya dan sudah masalah apa menanggi utang lah nah ini bang tadi kita baca ya kan dan kita masalah kehidupan kita ini penting biar kita sama ini kan apabila ada kita memahami hati kita nih sambil memahami coba Allah Ta'ala sambil coba kira-kira ini coba Allah itu orang baik itu dua namanya coba kayak ini orang sakit kayak ini dua supaya kita ada tapi mau ini kita ada menganggap supaya jangan menganggap seorang itu enggak aja paling benar ya paling berat cobaan atau sakit kehidupan sakit jangan sampai jangan gitu ulang dulu padahal anggap yakini ulang sebelum kita sama cobaannya bahkan ada yang lebih berat dari kita hawa aja kalau ternyata kita tersalah jadi kita begitu kan tempur ada namanya ingatan itu yang tangan kehidupan kita coba ada berinan mau taruh suka bagus saja maka dari kita utang atau taruh di dalam pikiran anak nih masalah tuh hari-hari kita beli itu merusak pikiran kita ada lalu kita mahaya lalu kita dikhawatirkan tujuh merasa seorang terus mencoba paling berat paling kayak ini ada dalam kayak ini aku ada dalam pahamnya ada dalam bantu aku coba macam-macam gini itu pun pikiran tuh bahaya kan pikiran bahaya pikiran kan mau bagus kayak gitu jangan kalau kita bilang tuh karena gila bilang kira kebanyakan pikiran seharusnya kita jangan pikiran ulang banyak aja jadi sama aja udah atau dimudahkan Allah nanti lakas sebenarnya membalikan gini sebenarnya nyaman terus hidupnya lakas memulihkan itu kalau apabila dia paham lakas memulihkan Allah ada aku nanti banyak jual nah itu bagus banget tuh kira-kira apa itu yang paling kali kalau bikin seumur hidup dibikin kada begini jangan kayak gitu banyak aja orang kayak itu kita kata apa aja nampak kasih kita sebentar paling artinya apa ada banyak orang sakit pada kita itu tuh kita kata tuh ulun mengaku jepang jalan apa ulun kan karena cuma garis mana sama jadi lu tuh dipikirkan supaya dapat apa faedahnya belum pikirkan dari dulu orang lain banyak sakit itu dulu belum jadi dari kita ada cerita akhirnya aja ada apa namanya ibadah ada apa tahu dibandingkan yang berat-berat makanya nyatakan bahkan itu pun kadang membawa seandainya ada di antara kita Allah jadikan misalnya ada kekurangan pada dirinya jangan sedih kurang bahagia ada di itu apa kalian apa maksudnya gini ada di antara orang ada kekurangan dirinya paham kan ulun jangannya kamu dapat orang ada kekurangan sih jangannya kamu ulun kusut ulun kan itu
kesempurnaan. Ini mana apabila hatinya bagus, Allah Ta'ala muliakan. Jangan memandang apa tadi? Fisik, jangan juga hati. Kita dikatakan jangan merasa kebalikan ulang keadaan. Kena kayak itu juga mungkin berat tadi. Ada yang diri kurang tadi kekurangan diri di jalan. Maka sejauh kita memberikan, maka sejauh ada yang bilang tuh hanya berpikir banyak kurang tadi kita sudah mati juga kan. Hanya kita, jadi kita terkurang sedikit ya, terkurang pada sedikit lah. Hati itu nak ada tapi merasa pikiran insya Allah kita hilang ya. Nabi biasa dengan itu. Mudah-mudahan kita menghadiri pengajian, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala ampuni dosa kita, mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang mudah-mudahan Allah amalkan dengan kebenaran kita menghadiri, mudah-mudahan Allah buka kita dan mudah-mudahan kita menjadi orang saleh dan saleh, mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat afiat, mudah-mudahan kita mendapat husnul khatimah. Alhamdulillah, Nabi Al-Fatihah.